Assalamualaikum, kita kupas sebenarnya cara jadi masinis tuh gimana sih? Oke, kita kupas kali ini harus benar-benar mendalam. Oke, cek di cerot. Sudah berapa kali sebenarnya gue jelasin cara untuk jadi masinis itu gimana sih? Yang paling pertama tuh gini guys, lu harus daftar. Dan pendaftarannya itu ada di rekrutmen di website resmi KAI ya. Bisa juga di FHCI, bisa juga di yang apa ya namanya di apa sih? Job fair di beberapa universitas. Lulusan PPI dan lain-lain. Mungkin gue gak paham kalau lulusan PPI dan STTD ya. Nih gue kasih tahu video dulu beberapa penjelasan dari beberapa masinisnya langsung. Nih dengerin ya. Bang, cara jadi masinis gimana sih? Oke, teman-teman mau tahu ya jawabannya? Kita lihat dari masinis saja, biar enak ya. Oke nih ada masinis nih, Mas Mukti. Iya Pak. Mas, ada yang nanya nih, gimana sih cara jadi masinis? Oh, cara jadi masinis ya seperti biasa lah. Kalau untuk jadi masinis kan sama, kita pada awalnya rekrutmen dulu dari PT Kereta Api Indonesia. Pada awalnya tuh belum ada ini ya untuk jadi masinis, kan masih formasinya banyak tuh, ada operasional, ada sintel atau sinyal telekomunikasi, terus kemudian ada perawatan jalan rel. Nah, tinggal kita pilih di situ. Di situ kalau di operasional nanti akan dibagi lagi. Ada untuk calon masinis, ada calon PPKA ataupun calon PAP atau pengawas peron itu. Nah, kemudian nanti setelah itu kan ada lagi tesnya tuh. Tesnya kalau waktu zaman saya itu ada 5 tahap. Itu yang pertama kan kesehatan, itu yang paling vital itu, karena untuk calon masinis sendiri itu grade-nya harus A atau yang semuanya harus yang terbaik gitu. Terus kemudian nanti setelah lolos dari tes kesehatan nanti juga masih ada tes akademik, wawancara, dan berikutnya nanti ada tes kesehatan akhir juga. Nah setelah itu baru pengumuman untuk menjadi calon masinis. Nanti jenjangnya dari calon masinis pun masih lama untuk jadi masinis. Kita harus pendidikan terlebih dahulu, terus nanti juga ada sertifikasi dari Direktorat Jenderal Kereta Api, dan juga nanti masih ada juga untuk istilahnya tuh belajar dulu untuk cara menjadi seorang masinis, seperti itu singkatnya. Terima kasih. Tahu ya, jadi teman-teman ya. Mungkin ada dari Mas Andi nih, Mas Andi yang jelasin. Jadi masinis nih. Oke, selain itu yang pertama itu yang utama harus SMA IPA. Kalau IPS belum bisa ya, SMA IPA atau SMK mesin, SMK listrik. Yang paling utama tuh itu. Terus yang sekarang ini juga ada yang jalur S1 mungkin. Tapi yang lebih diutamakan SMA sih untuk saat ini. Jadi persiapkan aja mulai dari sekarang, tinggi badannya lebih dari 165 sekarang yang penting ya. 165. Terus selain itu nilainya di atas 7 rata-ratanya. Oke. Oke, jelas ya teman-teman ya. Selamat mencoba, sukses, dan selamat bergabung. Nah, dari situ kalian harusnya paham kan apa aja nih syarat-syaratnya, apa aja yang dibutuhkan, apa aja prosesnya. Secara garis besar kayak gitu sih, dari awal gue juga udah jelasin. Kalau untuk pendaftaran kapan, tentunya sama, ditunggu diadanya di www.rekrutmen.kai.id. Adapun di FHCI ada nanti, Kak kalau sekarang daftar itu bisa setahun tuh sekali 2 kali. Nah itu mah urusan dari panitia aja, nanti lebih fokusnya tuh lebih ke mempersiapkan diri aja. Ketika nanti ada pendaftaran, daftar dulu lolos gitu aja. Kalau secara prosedural, secara itu mah itu urusan perusahaan aja. Ketika kamu udah siap, walaupun ada pendaftaran sekali seumur hidup, pasti kalau emang udah siap, matang, lolos, udah jadi dar. Jadi secara garis besarnya gue tarik ya, kalau untuk rekrutmen itu ada beberapa tahap antara lain. Itu pertama ada administrasi kesehatan awal, kemudian lanjut ke psikotes, wawancara kesehatan akhir. Adapun untuk syarat dan ketentuannya, untuk lebih pastinya, dan secara garis besar biasanya kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang diminta dari SLTA, itu yang diambil itu SMA IPA. Untuk SMK, itu mesin listrik otomotif. Nah, kamu kalau nanti bertanya, Kak kalau RPL atau apa itu
Kamu tanya aja ke guru kamu itu masuk dalam kategori itu. Enggak, 3 itu enggak ya. Mesin listrik otomotif kayak perangkat lunak atau jaringan atau apa itu gua kurang paham ya karena gua anak SMA ya. Nah itu coba tanya ke guru kamu. Kan kamu yang itu jurusan kamu. Itu tuh bagian masuknya ke bagian apa gitu loh. Entah masuk dari otomotif kah atau listrik kah atau otomotif ya, mesin listrik atau mesin gitu ya. Coba tanya aja ke guru kamu. Terus untuk nilai ya. Nilainya itu di atas 7 aman. Ya, di atas 7 aman. Dan untuk ini hal-hal yang mutlak ya. Itu lain cerita nanti kalau untuk berdasarkan per individu. Kemudian tinggi badan minimal tuh 165. Tapi kalau pengen keren sih 170 itu lebih keren ya. Itu minimal 165. Jadi jangan ambil minimalnya. Kalau nanti ada pertanyaan, Kak kalau pas pengukuran ada pengurangan enggak atau Pak? Ya enggak ada namanya pengukuran aja. Adapun ada selisih atau apa mah ya gue juga gak tahu, cuman gue bukan orang kesehatan ya. Kalau emang penasaran lu langsung tanya aja sama dokter ya. Jadi jangan untuk yang mau daftar jangan sampai berpikir yang aneh-aneh. Apalagi mohon maaf ya. Jadi kalian berpikir wah kalau masuk ini pakai orang dalam itu kalau udah pemikiran itu kayak gitu gue udah skip sih, dalam artian pola pikirnya udah nggak bisa gue perbaikin ya. Itu mah terserah lu percaya atau enggak. Jadi itu udah pola pikir lu, gue gak akan memperbaiki juga karena itu udah hak lu juga ya. Oke, sampai sini paham. Oke, sedangkan untuk kesehatan apa aja yang dipersiapkan ya itu lu kalau emang punya dana lebih mampir ke dokter, mulai dari cek gigi, cek mata. Karena kalau untuk jenis masinis setahu gue tuh nilai kesehatannya harus A. Kak, nilai kesehatan A itu yang kayak gimana? Kalau secara garis besar gue juga gak paham. Gue bukan orang kesehatan. Namun kita kan lebih ke cari kayak yang mendekati itu apa ya. Mulai dari gigi yang rapi, gigi bersih. Kalau gigi berlubang yang ditambal, kotor dibersihkan. Kalau yang dicopot ini ya diganti sama gigi palsu. Kalau gigi palsu bersih apa bakal lolos atau enggak ya nggak tahu. Itu larinya nanti pihak panitia yang paham. Kalau kita kan lebih ke mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik versi kita. Oke, paham. Jadi gimana caranya lu tuh jadi versi yang terbaik versi kamu. Fisiknya tolong. Mulai dari hal-hal kecil lah perbaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Kak kalau itu bekas patah tulang, bekas kecelakaan, keloid atau apa? Hey, gue bukan panitia yang bisa meloloskan sesuai kriteria ya cuma panitia. Di sini kita cuma lebih ke arah mempersiapkan ke arah yang lebih baik, mendekati kriteria-kriteria yang dipersiapkan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ngantuk kan ngomongnya kayak gini terus diulang-ulang, tapi nggak apa-apa sih, mungkin karena beberapa orang tersesat ya. Nah, pesan gue ya pada saat seleksi administrasi nanti kalau ada, toh sekarang katanya lagi maintenance ya untuk websitenya. Jangan sampai kamu lupa untuk passwordnya, emailnya. Aduh, itu tuh penting banget. Lo gimana sih untuk kayak gitu aja bisa lupa? Masa nggak ditulis? Emang sepenting apa sih kerjaan ini buat kamu gitu kan? Gue bisa balik nanya dong. Sepenting apa sih kerjaan ini buat kamu? Masa iya untuk hal-hal kayak gitu nggak kamu tulis, hanya diinget-inget doang? Nah, pada saat kamu ngupload file-file, pada saat seleksi pendaftaran, tolonglah. Kalau emang ngerasa HP-mu HP kentang, mohon maaf ya, HP lu HP kentang, terus sinyalnya jelek, ayolah ke warnet kek. Terus kalau untuk masalah file-file, kalau emang kamu ngerasa nggak berkompeten untuk mengubah dari PDF ke nguap gue, PDF dan lain-lain, udah serahin aja ke sama mamang fotokopi. Mamang fotokopi itu udah ahli di bidangnya. Kalau yang dibutuhkan filenya maksimal 2 MB, bikin aja 900 KB. Oke. Sesimpel itu, sederhana itu. Apalagi sih yang kamu butuhkan? Nah, untuk jurusan lain selain yang 4 tadi, kalau emang jadi pegawai KAI ya kita tunggu rekrutmen. Nanti pas rekrutmen itu muncul syarat dan ketentuannya apa aja. Seriusan. Entah itu SLTA, entah itu D3, D4, S1. Oke. Fokus ke memperbaiki diri, upgrade diri dah. Kalau saran gue sih, ini cuma saran dari gue. Luar biasa ya.
obrolan panjang di malam hari, pingin enak dengan kekasih. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak gue tutup nih. Kalau yang penasaran, masuk aja di kolom komentar. Kalau nggak mampir ke IG gue, ke TikTok gue, boleh. Oke, Assalamualaikum.